dibilangin mungkin kalau misalkan biar nggak terlalu aktif, jangan terlalu makan manis. Gitu. Enggak juga. Jadi bayi itu memang kita harus berikan rangsangan, berikan apa namanya stimulasi supaya dia tetap bergerak. Ya, kalau dia nggak bergerak itu menjadi suatu hal yang mungkin bahaya. Ya kita harus hati-hati justru kalau dia kurang gerakannya. Tapi kan itu banyak banget. Sebenarnya itu normal atau enggak sih? Ya. Banyak, betul banyak. Kasusnya untuk 1 lilitan di leher itu ada 20-35%, ini data ya. 2 lilitan itu 2,5 sampai 5%. Waduh, termasuk yang jarang ya. ya? Termasuk jarang tapi ada. Ya. Luar 3 biasa. lilitan 0,2 sampai 0,5%. Jadi ini memang makin ya tadi 1 lilitan makin sering atau makin. Nah, pertanyaannya apakah bisa lahir secara normal atau tidak? Itu yang sering jadi pertanyaan. Ya. Tapi resikonya dulu dok, resikonya apa? Risiko untuk lilitan tali pusat ya cukup fatal sebenarnya. Bisa yang paling fatal memang bisa terjadi kematian bayi di dalam kandungan. Waduh. Ya, jadi itu tadi. Clue-nya adalah si ibu. Artinya kalau ibu merasa gerakannya berkurang, tadi normal dalam 12 jam ada 10 gerakan. Biasanya kan tiap hari ibu merasakan gerakan bayi. Kalau gerakannya mulai berkurang, hati-hati. Coba dirangsang, diberikan stimulasi suara yang agak mengagetkan, makan manis atau makan yang enak-enak. Kalau dia tetap tidak terespon, tidak bergerak, segera periksa. Ya. Langsung periksa USG? Ya, USG kalau terlihat dari lilitan tali pusat, kemudian ini umur kehamilan sudah cukup, mungkin kita harus segera berpikir untuk segera dilahirkan. Nah, dilahirkannya, nah saya dan Donita, kita mau nggak mau harus sesar. Sebenarnya kalau tidak ada kondisi untuk persalinan masalah untuk persalinan normal, maka kita boleh sesar. Untuk 1 lilitan masih ada mungkin untuk normal selama proses persalinan berlangsung, denyut jantung bayinya masih tetap baik. Tapi tekanan darah ibu juga mempengaruhi? Ya, itu nanti berkaitan juga dengan aliran darah ke dalam Karena tekanan darah saya waktu itu rendah, cuma 90/60. Ya, itu juga nanti itu prosesnya lebih ke arah pada saat proses persalinan itu sendiri. Tapi untuk si bayi sendiri, karena ini lilitan tali pusat itu, dia hitungannya detik. Ya, jadi mau nggak begitu mau ngek kejekik dengan tali pusat itu sudah selesai ceritanya. Bisa dicontohin nih, mungkin juga pemirsa dua penasaran. Jadi ini kita lihat kan, jadi ini adalah proses tadi yang kita, saya keluarin dulu bayinya ya sebelum ini. Oke, kita lihat kan ini tadi, panjangnya antara 40-70 cm yang normal, kemudian dia melilit umumnya memang di leher. Kalau 1 lilitan, kalau dia tidak, istilahnya tidak ngalung atau tidak nyekek terlalu kuat, maka dia masih boleh dicoba untuk lahir normal. Tapi dengan catatan, dengan persiapan untuk lahir dengan operasi sesar. Tapi kalau memang dia masih bisa lahir normal dengan 1 lilitan, itu kita masih coba. Tapi ada risiko memang. Ya. Gimana dok caranya dok? Ya, biar proses lilitannya tuh ketika ini persalinan normal. Ya. Jadi kita monitoring. Jadi untuk dilepaskan nggak bisa. Nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa ya? Kita akan coba. Jadi pada saat kepalanya turun, pembukaan jalan lahir itu maju, kontraksi mulai semakin kuat, kita selalu monitor denyut jantung bayi. Ya, ini kita lihat kan. Jadi ini kalau kita umpamakan ada bayi dengan terlilit 1 lilitan tali pusat ya. Kemudian dia posisinya kan dia tengkurap seperti ini ya. Jadi biasanya ini pada saat dia mulai pembukaan dari pembukaan sampai pembukaan lengkap, ini kita monitor terus denyut jantung bayinya. Ya, kalau dia lilitannya cukup ketat, maka biasanya pembukaan jalan lahir tidak bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau tali pusat tidak melilit dengan ketat, maka biasanya kepala masih akan turun dan akan terjadi persalinan normal. Ya, tetap pada proses itu kita monitoring betul denyut jantung bayinya. Nah, pada saat dia keluar, ini kepala udah keluar gini, biasanya kita akan juga lihat denyut jantungnya. Kalau dia terjadi gawat janin, biasanya kita langsung dengan vakum. Tapi kalau tidak, kita coba bantu dengan persalinan normal. Pada saat di sini, kalau begitu kita lihat tali pusat, kita coba usahakan untuk dilonggarkan. Tapi itu cepat, hitungannya cepat. Jadi kita nggak boleh. Detik nih ya, sambil proses itu berjalan, sambil kita longgarkan, sambil terus proses persalinan ini akan berlangsung. Ini boleh bisa dilepaskan, dok, bisa dilepaskan. Kalau memang itu kita lanjutkan aja terus proses persalinan sampai seluruh badan bayi ini keluar. Tapi itu biasanya kita masih aman atau masih selamat bayinya. Ya. Nah, berarti masih nggak apa-apa. Berarti ada beberapa kondisi yang bisa memungkinkan bagi bayi yang dilahirkan dengan lilitan tali pusat secara normal. Ya, tapi monitoringnya harus sangat ketat. Kalau tadi misalnya ada kasus, nggak ketahuan, nggak kelihatan dengan USG lilitan, biasanya kita harus curiga dengan proses persalinan ini kenapa kok lama. Nggak turun-turun kepalanya, tadi kayak kasus jadi kalau dia nggak turun-turun, pembukaan ini nggak maju-maju, nah kita harus curiga mungkin bayinya ketahan dengan tali pusat tadi, atau kalau denyut jantung bayinya menjadi lebih rendah atau menjadi sangat cepat, artinya dia memberikan tanda stres pada bayi sehingga dia berikan sign bahwa saya minta tolong nih, jangan dipaksain untuk normal. Gitu. Ya, jadi ini. Jadi kalau dia keluar, nah ini pada saat keluar, kalau ada lilitan, kalau keluar kepalanya kan ngadep ke bawah. Ya, kita lihat kan, ini proses ini ya. Jadi pada saat proses ini, jadi biasanya kalau dia sudah sampai di sini, denyut jantungnya kemudian tiba-tiba
melemah, tapi ini kepala nih udah mau nongol nih, biasanya kita bantu dengan vakum. Oke. Atau bantu dengan forceps untuk mempercepat proses tadi, karena tadi hitungannya detik. Ya, jadi nggak kita boleh harus terlalu lama dibiarkan. harus segera menyelamatkan bayinya supaya bayinya bisa lahir dengan Apgar score yang baik. Jadi bisa tetap nangis Tetap lahirnya. nangis dengan baik. Tapi Farga lahirnya nangis kan kemarin? Ya itu karena besar itu dan udah masuk kan gitu, udah masuk ke sini jadi agak sedikit susah gitu. Udah usahanya usaha banget. Terus gitu sampai akhirnya pas diangkat gitu karena besar itu kan. Gitu dan si air ketuban segala macam kan masih kayak utuh, masih bersih segala macam. Jadi kan mesti dirobek dan lain-lain dulu, barulah itu dia menangis. Tapi kan selama itu aku deg-degan, ini gimana kalau Jadi kita nangis? persalinan normal besar kan sekarang ibunya bisa mendengar suara tangis. Nah itu juga memang satu tanda bahwa suatu kebahagiaan pertama mendengar suara tangis Iya, bayi. karena katanya kalau misalkan nggak nangis itu biasanya salah satu tanda kalau bayinya agak sedikit ada Biasanya masalah kalau bayinya nggak ya. nangis-nangis, dokternya ikut nangis. Iya benar dok. Terus untuk Stres. pencegahannya nih dok, bagi ibu-ibu yang mungkin sekarang nih lagi mengandung, terus supaya nggak terlilit tali pusatnya. Untuk pencegahannya biasanya gini, pertama pada saat kehamilan sudah masuk kehamilan 7 bulan atau 28 minggu, kita minta ibu untuk melakukan pemeriksaan secara rutin 2 minggu sekali. Di situ kita lihat salah satunya adalah dengan USG untuk lihat ada lilitan atau tidak. Kalau ada selalu dimonitor, satu lilitan kita lihat kontrol berikutnya apakah bertambah atau berkurang. Kemudian yang paling mudah atau yang paling bisa dilakukan oleh seorang ibu adalah tadi monitoring gerakan bayi setiap hari. Jadi artinya jangan pada saat kontrol ditanya dokternya gerakannya baik, oke. Tapi pada saat ke rumah kemudian dia tidak sadar bahwa gerakan bayinya sudah mulai berkurang atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Yang penting gerak terus Jadi monitor gerak bayi. sama itu. Dan satu lagi komunikasi dengan bayi. Artinya komunikasi di 28 minggu itu bayi sudah bisa berkomunikasi. Jadi dia bisa kasih sign kalau bayinya sign, dok, Bu, ini saya udah nggak enak di dalam, dia kasih tanda biasanya bayinya. Oke, baik. Terima kasih ya, sekali lagi Dokter Boy. Oke, itu tadi pemirsa, langsung dipraktekin ya, mungkin Anda sedang hamil di rumah. Jadi jangan lupa dicek ngomong bayinya ya. Iya, benar-benar. Kulit kering penyebab Anda terlihat lebih tua. Awalnya mungkin hanya keriput saja, tapi ternyata 80% dari penyebab nuaan dini adalah akibat paparan sinar ultraviolet dan juga polusi